Sahabat keluarga muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun anda berada, kembali lagi dengan saya dalam tafsir ayat ahkam. Sebelumnya kita sudah membahas tentang firman Allah subhanahu wa ta'ala, Alhamdulillahi rabbil alamin. Pada ayat tersebut saat kita mengucapkannya, kita mengungkapkan pujian kita dan rasa syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memelihara kita, sebab kita merupakan salah satu di antara alam atau makhluk yang telah diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pada surah Al-Fatihah ini Allah subhanahu wa ta'ala pada 3 ayat yang pertama, sebenarnya Allah subhanahu wa ta'ala memperkenalkan dirinya kepada kita dengan menyebutkan beberapa sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Pada ayat berikutnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin artinya adalah maliki. Maliki itu artinya yang menguasai. Kata maliki di dalam bahasa Arab artinya yang menguasai. Jadi kata al-malik itu adalah menunjukkan zat yang memiliki sifat menguasai segala sesuatu yang dikuasainya. Dan di antara tanda kekuasaan itu adalah bahwa sang malik ini tadi berkuasa untuk memerintah dan juga kuasa untuk melarang. Kuasa untuk memuliakan, juga kuasa untuk menghinakan serta menimpakan azab. Dan al-malik yang memiliki itu, yang menguasai itu, yang berkuasa itu juga mampu dan berkuasa untuk melakukan apa saja terhadap benda yang dia miliki dengan segala bentuk perlakuan. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala, karena dia yang telah menciptakan seluruh alam semesta ini, maka seluruh alam semesta ini adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, pada ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menyandarkan kalimat atau menyandarkan kata malik kepada Yaumiddin. Yaumiddin artinya adalah hari pembalasan. Ya, maksudnya adalah hari kiamat. Sebab pada hari kiamat setiap orang akan diberi ganjaran atas segala apa yang pernah dilakukannya di dunia ini. Nah, jadi kata Maliki Yaumiddin artinya yang menguasai hari pembalasan. Artinya adalah bahwa Allah yang telah menciptakan alam semesta itu, yang telah memelihara alam semesta itu, dia juga yang menguasai hari pembalasan. Allah subhanahu wa ta'ala, dialah yang menguasai hari pembalasan. Ya. Jadi pada hari itu kelak setiap hamba akan diberi ganjaran oleh Allah subhanahu wa ta'ala atas segala perkara yang telah diperbuatnya, baik itu perkara-perkara yang baik ataupun perkara-perkara yang buruk. Sebab pada hari itu akan tampaklah kepada semua makhluk, ya, akan tampaklah kepada semua makhluk dengan sejelas-jelasnya, ya, apa yang menjadi keputusan Allah subhanahu wa ta'ala, keadilan Allah subhanahu wa ta'ala, dan hikmah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan pada hari itu pula akan terputuslah seluruh kepemilikan para hamba. Sebab hari itu yang berkuasa hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Pada hari tersebut hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah mengatakan Maliki yaumiddin. Dialah yang menguasai hari pembalasan. Ya. Pada hari itu akan terputuslah seluruh kepemilikan yang dimiliki oleh
makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai pada hari itu antara seorang hamba dengan seorang raja sama di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Antara seorang budak dengan orang yang merdeka itu sama di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tunduk pada keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala, taat kepada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semua manusia saat itu menunggu keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala dan balasan apa gerangan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sana manusia-manusia akan berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ganjaran-ganjaran yang baik dari amal saleh yang mereka lakukan. Manusia-manusia itu kelak akan takut pada hari itu daripada azab dan hukuman Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa ta'ala mengkhususkan penyebutan hari pembalasan ini. Allah sebutkan Maliki Yaumiddin. Ini menunjukkan bahwasanya pada hari itu hanya Allah lah satu-satunya yang berkuasa. Yang lain semuanya di bawah kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan berarti pada selain hari itu di luar kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak. Tapi ini untuk menunjukkan bahwasanya pada saat itu terputuslah semua kuasa makhluk, yang ada hanyalah kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaupun tidak demikian, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala dia menguasai segala alam semesta ini, seluruh alam semesta, seluruh hari, seluruh masa, seluruh zaman, Allah Subhanahu wa ta'ala yang menguasainya. Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengaturnya. Oleh sebab itu, ma'asyiral muslimin, sahabat keluarga muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, setelah kita mengenal siapa Allah Subhanahu wa ta'ala melalui 3 ayat yang baru saja kita pelajari tadi, hendaknya lah kita menundukkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bagaimana Allah nanti pada ayat berikutnya, bagaimana Allah mengajarkan kepada kita bagaimana kita tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat keluarga muslim yang dirahmati Allah, InsyaAllah pada episode yang akan datang kita akan melanjutkan pembahasan kita pada surah Al-Fatihah di ayat yang keempat, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan ayat selanjutnya biiznillahi ta'ala. Tetaplah menyaksikan Salam TV. Akhirnya saya mohon undur diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita memohon ampun dan berharap semoga ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.